Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Raihanna dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah buku, yang mana buku yang akan saya ulas ini judulnya adalah Ilmu Pendidikan Islam, karyanya Profesor Dr. Haji Agus Salim Mansur MPD, itu pada bab terakhir yang judulnya itu adalah teori pendidikan pranatal, teori pendidikan anak pranatal, dan teori pendidikan anak dalam keluarga. Yang mana dalam buku ini itu diulas mengenai bagaimana cara mendidik anak pranatal. Pranatal itu maksudnya anak yang masih dalam kandungan, anak yang belum lahir. Di buku ini akan dijelaskan apa-apa saja yang akan baik dikonsumsi oleh ibu saat mengandung, agar nantinya anaknya itu akan menjadi anak yang soleh, anak yang sehat, anak yang bisa berguna bagi bangsa dan juga negara. Dan juga ada tahap-tahap yang mana sesudah anak itu lahir, apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama, dalam buku ini itu dijelaskan bahwa ketika anak sudah lahir, tentu saja anak itu dibersihkan dulu dari seluruh kotoran yang menempel padanya. Step yang kedua itu adalah di buku ini dijelaskan bahwa anak yang baru lahir itu diazankan baik di telinga sebelah kanan ataupun di telinga sebelah kirinya. Hal ini bertujuan agar anak tersebut nantinya akan menjadi pribadi yang soleh, karena dalam lafaz azan itu terdapat kalimat Allahu Akbar yang menyatakan bahwa Allah lah yang maha besar, agar anak tersebut nanti sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang lebih besar melebihi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuan dari mengazankan anak ini adalah dalam Al-Quran sendiri itu dijelaskan bahwa alat indra manusia yang pertama kali berfungsi itu adalah telinga, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 78. Dalam surah itu dijelaskan bahwa wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan Dia telah menjadikan bagimu itu pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Dan jelas dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang pertama berfungsi bagi seorang anak, bagi seorang manusia itu adalah pendengarannya. Dan di dunia kesehatan juga telah diteliti bahwa anak itu mendengar apa yang dikatakan, apa yang didengarnya. Di dalam buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam ini juga disebutkan bahwa seorang ibu, seorang wanita yang sedang hamil itu memang dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, halal, dan juga yang pastinya itu tidak membahayakan bagi janinnya. Dan juga hal lain yang memang kita lakukan seperti rutin berdoa, mengharapkan agar nantinya anak yang kita kandung ini menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan juga negara. Yang mana anak yang soleh ini adalah anak yang ketika dia mengetahui suatu kebaikan itu disebarkannya kepada orang lain. Dia juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya anak yang soleh itu adalah seperti halnya orang yang melakukan dakwah. Dan belum dikatakan seorang anak itu soleh ketika suatu kebaikan itu hanya berhenti pada dirinya saja. Kemudian dalam Islam juga dianjurkan ketika seorang ibu itu hamil memperdengarkan suara-suara yang agamis, suara-suara yang indah ke arah perutnya gitu, agar menggembirakan bayi di dalam kandungannya. Kemudian mengajak berkomunikasi bayi yang ada dalam kandungan. Setelah diazankan anak, ada namanya proses mentahi, di mana proses mentahi ini adalah melunakkan kurma atau mengunyahkan kurma, kemudian dimasukkan ke dalam mulut anak yang berada di bagian langit-langit anak tersebut.
yang mana mentahi ini bertujuannya agar anak tersebut selalu berkata-kata yang manis, tidak menyakiti orang lain. Kemudian setelah itu adanya proses mencukur rambut bayi, yang mana dalam proses ini dianjurkan atau disunnahkan dalam Islam itu mencukurnya sampai dibotakkan, sampai gundul. Kemudian rambutnya tersebut ditimbang dengan timbangan emas atau perak, kemudian kemudian disetarakan dengan berat timbangannya itu dengan berat timbangan emas atau perak. Kemudian jumlahnya tersebut kemudian nanti dibagikan, disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya adalah proses akikah. Di buku ini dijelaskan bahwa akikah tersebut ketika bayi telah berusia 7 hari, 14 hari, ataupun 21 hari, dan dianjurkan bagi anak perempuan 1 ekor kambing dan anak laki-laki 2 ekor kambing. Dan teori-teori anak dalam pendidikan keluarga. Dalam buku ini dijelaskan bahwa seorang anak itu sangat memiliki ketergantungan yang besar kepada orang tuanya itu ketika dia berusia 1-6 tahun. Oleh karena itu, ketika anak berusia 1-6 tahun tersebut memang dianjurkan kepada kedua orang tua untuk memberikan pendidikan semaksimal mungkin. Misalnya ketika anak tersebut berusia 4 tahun, memasukkannya ke dalam TK, taman kanak-kanak, yang basisnya itu ada hafalan Al-Quran, agar tujuannya nanti anak tersebut memiliki bekal atau pengetahuan agama sejak dini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.